Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya banggakan adik-adik santri perempuan dan santri laki-laki dari Pondok Pesantren Kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita tetap diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kajian diniyah kontemporer PKAY Universitas Islam Malang. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pada pagi hari ini saya diminta oleh manajemen PKAY untuk menyampaikan kajian diniyah kontemporer terkait dengan bidang keilmuan saya. Kebetulan saya adalah mengajar di Fakultas Pertanian, sehingga kajian kita pada pagi hari ini kita hubungkan antara Islam dan ilmu pertanian. Sebelum ke ilmu pertanian, kita tahu bahwa Islam dan ilmu pengetahuan itu sangat erat keterkaitannya. Karena ilmu pengetahuan ini merupakan aspek yang sangat penting di dalam menunjang kehidupan manusia. Jadi dengan adanya pengetahuan, adanya teknologi, maka kita mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan kehidupan di dunia. Dan juga fungsi ilmu agama untuk membantu manusia, untuk memberikan petunjuk kepada kita semua di dalam menjalankan aktivitas kehidupan di dunia dan mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak. Karena itu ilmu pengetahuan tidak dapat terlepas dari ilmu agama. Atau dapat juga dikatakan bahwa ilmu pengetahuan ini tidak bertentangan dengan agama. Dan Islam itu sendiri adalah agama yang menunjang ilmu pengetahuan. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa ilmu pengetahuan merupakan sarana manusia untuk lebih mengenal akan kebesaran Sang Pencipta. Nah, dalam dunia Islam itu mencapai kemajuan atau menciptakan peradaban karena ilmu pengetahuan sendiri mendapatkan apresiasi yang tinggi dari seluruh umat Islam di dunia. Kita tahu bahwa wahyu yang turun pertama kali kepada Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira perintahnya adalah Iqra. Maka itu mengandung pesan bahwa ilmu pengetahuan hendaklah mendapat tempat yang tinggi bagi orang-orang muslim yang memang ingin meningkatkan kualitas dirinya. Seperti juga termuat di dalam surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 11 yang menegaskan bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan mendapatkan derajat yang tinggi di dalam kehidupannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Itu artinya bahwa barang siapa yang menuntut ilmu setinggi-tingginya maka derajatnya juga akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan ilmuwan yang ada di dunia ini, ilmuwan Islam, kita mengenal banyak sekali. Kita mengenal ilmuwan yang sangat terkenal yaitu Ibnu Sina, yang beliau yang hidup di tahun 980 sampai 1337 Masehi. Beliau adalah ilmuwan di bidang kedokteran. Beliau ini menemukan cara pengobatan pertama dengan injeksi atau penyuntikan. Di usianya yang ke-16 tahun, beliau sudah mampu menyumbangkan pemikiran-pemikirannya untuk kesehatan. Maka Ibnu Sina ini dikenal sebagai Al-Ras,
puncak gunung pengetahuan karena pengetahuannya yang luar biasa di bidang kesehatan. Kita juga mengenal Al-Khwarizmi pada abad ke-8 sampai 9 Masehi, tepatnya beliau hidup di tahun 780 sampai 850 Masehi. Beliau adalah ilmuwan di bidang matematika. Kita juga mengenal ahli kimia, ahli fisika dan farmasi, yaitu Ibnu Hayyan. Dan yang tidak kalah pentingnya, ada juga ahli sejarah dan sosiologi Islam, yaitu Ibnu Khaldun, yang hidup sudah di abad 14 Masehi. Nah, berkaitan dengan bidang keilmuan saya di bidang ilmu pertanian, ada ilmuwan terkenal yang nama lengkapnya adalah Abu Zakaria Yahya Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Awam Al-Izbili, yang lebih dikenal singkatnya dengan Ibnu Al-Awam. Beliau hidup di abad ke-12 dengan karya monumentalnya adalah kitab Al-Filaha, yaitu buku tentang pertanian yang merupakan literatur yang sangat penting di bidang pertanian. Kitab Al-Filaha ini terdiri dari 34 bab yang sebagian besar berisi tentang pertanian. Hanya 4 bab yang berisi tentang peternakan. Jadi di dalam buku ini dijelaskan secara sistematis bagaimana memilih tanah yang baik sebagai lahan pertanian. Ini mencakup ketersediaan sumber airnya, kemudian bagaimana membuat saluran irigasi dan cara mendistribusikannya. Termasuk di dalam buku ini ada pengenalan tentang bibit unggul, serta jenis-jenis tanaman yang sesuai ditanam di lahan tertentu. Misalnya lahan kering itu tanaman apa, lahan basah tanaman apa, lahan dengan tada hujan itu tanaman apa. Dan Ibnu Al-Awam ini mendata ada 585 jenis tanaman, lengkap dengan cara memeliharanya, bagaimana mengendalikan hama, menyembuhkan tanaman dari berbagai penyakit, sampai pada metodologi melakukan pemanenan. Nah, di bagian keduanya yang tadi ada 4 bab, itu tentang peternakan, meliputi bagaimana merawat hewan ternak seperti domba, unta, berbagai unggas, bagaimana mencegah penyebaran bibit penyakit pada hewan-hewan ternak, itu juga dijelaskan dalam kitab Al-Filaha. Nah, ini kita melihat bahwa di abad 12 saja ilmu pengetahuan sudah sangat berkembang, dan ini adalah ilmuwan-ilmuwan Islam yang luar biasa, bahwa kajian-kajian tentang ilmu pengetahuan ternyata sudah dikaji abad-abad yang lalu. Nah, di dalam Al-Quran sendiri itu ada kurang lebih 150 ayat yang membahas tentang fenomena alam. Ini yang kita sebut sebagai ayat-ayat kauniyah, yaitu yang menjelaskan kejadian bahwa alam ini penuh dengan tanda-tanda yang harus dipikirkan manusia, dan akhirnya menambah ketakwaan kita kepada Sang Pencipta, seperti termuat di dalam firman Allah surat Al-Baqarah surat kedua di ayat 156, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti malam dan siang, bahwa yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Allah hidupkan bumi sesudah mati, dan Allah sebarkan di bumi segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Maka apabila kita dapat mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Allah kepada manusia, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, maka akan bisa memanfaatkan semua apa yang diberikan Allah di muka bumi ini. Nah, ini saya menyitir beberapa surat ayat Al-Quran
yang berkaitan dengan pertanian, yang berkaitan dengan bercocok tanam. Ini terdapat di dalam surat Yasin ayat ke-34 dan 35, yang artinya, dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka, maksudnya manusia, dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Kemudian ada ayat lagi tentang pertumbuhan tanaman, sebagaimana tertuang dalam firman Allah, surat Al-An'am surat ke-6 ayat 96, yang artinya, sesungguhnya Allah adalah yang membelah biji dan butir. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah lah yang melakukan itu, maka mengapa kamu masih berpaling? Nah, makna dari ayat ini luar biasa sekali, bahwa biji itu akan berkecambah menjadi suatu tanaman kecil, menjadi bibit, tumbuh dan berkembang, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh manusia, menghasilkan buah yang ranum, menghasilkan berbagai tanaman biji-bijian seperti padi, jagung, kedelai, kacang hijau, dan sebagainya, yang bisa dimanfaatkan oleh hewan ataupun oleh manusia itu sendiri. Maka kita haruslah mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah berupa biji-bijian atau butir-butiran yang ditumbuhkan melalui tanah yang tumbuh di muka bumi ini. Tentang kesuburan tanah, Allah menyampaikan firman-Nya di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 58, yang artinya, dan tanah yang baik, tanaman-tanaman tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikian kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Maka kalau kita bisa memanfaatkan tanah di sekitar kita, apakah itu tanah yang tidak subur, maka bagaimana pengetahuan kita untuk bisa mengelola tanah yang tidak subur tadi untuk menjadi tanah yang subur, sehingga tumbuh tanaman-tanaman itu tidak tumbuh merana, tetapi tumbuh dengan baik dan menghasilkan apa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan oleh hewan ternak kita. Kemudian tentang pengairan alami dan buatan, itu juga disampaikan bahwa dalam sistem budidaya, air menjadi komponen yang sangat penting selain bahan tanam, tanah maupun iklim. Mencakup suhu, kelembapan, ketinggian tempat, itu akan sangat mempengaruhi hasil atau produksi tanaman. Usaha pertanian menjadi salah satu usaha yang menggunakan air sebagai salah satu faktor pendukungnya, karena air ini bagi adik-adik yang fakultas pertanian tentu paham, biologi pertanian, saya kira paham bahwa air ini merupakan bahan baku dari proses fotosintesis, karena dia merupakan sumber utama yang akan bereaksi dengan karbon dioksida dalam proses fotosintesis, akan menghasilkan berbagai macam biji-bijian, menghasilkan buah, menghasilkan umbi, dan sebagainya. Nah, pada zaman sekarang, keberadaan air yang mulai langka menjadi salah satu sebab perlu adanya penggunaan air secara efisien. Nah, ini sebagaimana tertuang di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 265, yang artinya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka hujan gerimis pun akan mencukupi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Nah, perihal panen juga termuat di dalam surat Ibrahim,
surat ke-14 ayat ke-25 yang artinya pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah memberikan perumpamaan itu bagi manusia supaya mereka selalu ingat. Maka beberapa wilayah itu mempunyai tradisi sedekah bumi karena kaum itu menyampaikan rasa syukurnya atas nikmat yang diberikan Allah, atas hasil panen yang melimpah. Itu adalah salah satu bentuk dari rasa syukur manusia atas kenikmatan yang diberikan Allah dengan diberikannya berbagai macam tanaman dari pohon, menghasilkan segala jenis komoditas yang bisa dimanfaatkan oleh manusia maupun oleh hewan. Nah, ada sebuah video yang bisa adik-adik tonton, yaitu di situ video bagus karya dari Harun Yahya. Ini seorang filsuf dari Yunani kalau tidak salah. Nah, itu linknya bisa adik-adik lihat, tidak saya sampaikan di sini karena hampir setengah jam isi videonya itu. Di video ini disampaikan begitu besar kekuasaan Allah, bahwa Allah menumbuhkan tumbuhan dengan perencanaan yang sangat baik. Jadi tumbuh-tumbuhan itu tidak tumbuh secara liar dengan sendirinya, tetapi dengan desain yang dirancang oleh Allah dengan sangat luar biasa. Semua ada maknanya. Maka adik-adik kalau punya waktu silahkan menonton video ini. Sudah saya sampaikan linknya, beberapa saya sebutkan di sini. Nah, di video itu ada disampaikan ada anggrek martil. Nama ilmiahnya, nama latinnya adalah Dracaea tinifila. Nah, anggrek ini bentuknya seperti tawon atau lebah betina. Nah, ini tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi tentu saja Allah menciptakan ini dengan maksud. Bunga ini mirip lebah betina akan didatangi oleh lebah jantan. Tentu saja lebah jantan kan suka dengan lebah betina. Seperti adik-adik santri laki-laki pasti akan suka kepada santri perempuan, tetapi dengan norma-norma tertentu. Tidak mungkinlah yang santri laki-laki suka dengan santri laki-laki juga. Nah, ini tujuannya Allah mendesain ini supaya lebah jantan ini mendatangi bunga dengan bentuk seperti lebah betina agar serbuk sari yang dihinggapi oleh lebah jantan ini akan menempel di kaki-kakinya tawon jantan, sehingga ketika dia terbang ke anggrek yang lain akan membawa serbuk sari yang menempel di kakinya tadi atau di tubuhnya, bisa di sayapnya, akan membantu di dalam proses penyerbukan, sehingga akan terjadilah peleburan antara gamet jantan. Serbuk sari itu adalah gamet jantan dan gamet betina yang ada di dalam putik untuk terjadinya pembuahan. Nah, disitulah maka anggrek martil ini akan lestari, dia tidak akan punah dengan bantuan penyerbukan yang dibantu oleh lebah jantan tadi. Dan ini pastinya tidak mungkin tanpa desain yang dilakukan oleh Sang Pencipta. Tidak mungkin anggrek martil ini tumbuh dengan sendirinya dengan bentuk seperti itu. Pasti ada desain yang dirancanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kedua, anggrek siprus. Ini kebetulan juga anggrek. Nah, rancangan anggrek siprus ini sama, strukturnya mirip dengan lebah betina. Jadi lebah betina itu memiliki bulu pada tubuhnya yang jika terkena matahari, maka sinar matahari tadi akan memancarkan sayap lebah dan berubah menjadi warna biru. Itu kalau pada lebah, dan ternyata pada bunga ini pun bulu-bulu pada bunga anggrek ini pun juga akan memancarkan warna biru jika terkena sinar matahari. Tidak hanya itu keajaibannya, bunga ini juga mengeluarkan zat kimia seperti feromon atau zat kimia yang dikeluarkan oleh lebah
betina. Bukankah ini hal yang sangat luar biasa bahwa anggrek Siprus ini juga menghasilkan zat kimia yang sama untuk mengikat lebah jantan mendatangi dirinya. Nah, akibatnya seperti tadi, serbuk sari dari anggrek ini akan menempel pada tubuh lebah jantan dan lebah jantan akan membawa serbuk sari ini ketika mengunjungi anggrek yang lain sehingga terjadilah regenerasi keturunan, dia bisa melestarikan dirinya. Jadi anggrek Siprus ini tidak kemudian punah. Itu antara lain tanda-tanda kebesaran Allah bahwa tumbuhan itu didesain oleh Sang Pencipta dengan rancangan yang luar biasa detail. Tidak hanya bulu yang dipunyai, tetapi zat kimia pun dikeluarkan sama dengan feromon yang dikeluarkan oleh lebah betina. Ini bukankah hal yang luar biasa? Ini juga temuan terbaru di tahun 2013, ada anggrek yang mirip dengan wajah monyet. Ini yang disebut dengan monkey orchid. Nah, monkey orchid ini rancangan bunganya memang mirip dengan monyet. Dan tumbuhan ini ada di dataran yang agak tinggi. Ada di daerah pegunungan yang ketinggian 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Dan anggrek ini memiliki aroma segar seperti buah jeruk. Jadi pada awalnya ketika muncul di media, bunga ini sempat diragukan karena dianggap sebagai hasil editan. Namun ternyata banyak petani-petani yang ternyata menemukan anggrek jenis monkey ini yang benar-benar ada. Dan ini sungguh juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Sang Maha Pencipta. Ini juga ada juga anggrek yang miripnya yang bentuknya mirip dengan bebek. Dan ini tidak mungkin tidak dirancang dengan desain yang teliti maupun dengan perencanaan yang sangat unik. Jadi mirip dengan bebek yang mengepakkan sayapnya. Ini disebut dengan flying duck orchid. Bunga ini tampak seperti bebek kecil dengan kepala dan paruh yang terangkat tinggi ke atas dan sayap yang terbentang seperti ingin terbang. Nah, kemudian ini juga ada biji yang disebut dengan mentimun Jawa. Dalam bahasa Latinnya adalah Alsomitra macrocarpa. Nah, biji ini punya sayap, disebut dengan samara. Biji ini bisa terbang sampai ratusan kilometer karena dia sangat ringan. Ini tentu saja sangat membantu dia di dalam menyebarkan untuk melestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi dia terbang seperti kupu-kupu. Inilah desain inilah yang menginspirasi ilmuwan-ilmuwan dari Jepang untuk membuat rancangan pesawat terbang. Karena setelah dihitung, ternyata biji ini mempunyai kestabilan yang luar biasa. Jadi ukurannya sekitar 13 cm. Dia itu ada gambarnya, ini adalah tumbuhan merambat yang buahnya seperti itu, berukuran seperti bola sepak. Nah, ketika dia sudah masak, bijinya akan keluar berterbangan dengan radius ratusan kilometer sehingga membantu pendistribusian biji ini dan dia dapat tumbuh menjadi tanaman-tanaman baru sehingga ini untuk tujuan pelestarian kehidupan atau spesies dari mentimun Jawa ini. Ini sungguh luar biasa. Kalau kita pelajari ilmu pengetahuan itu semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Sang Khalik. Ada juga suara cicitan burung. Ada di pagi hari ada suara gareng, ada suara cicitan burung, itu ternyata memacu membukanya stomata. Jadi di daun tanaman itu ada mulut daun. Kalau tanaman itu hidup di darat, stomatanya ada di permukaan daun sebelah bawah. Ini tujuannya untuk menghindari terjadinya penguapan yang berlebihan. Kalau itu tumbuhan air, stomatanya ada di permukaan atas. Nah, stomata ini satu-satunya jalan bagi karbon dioksida. Tadi saya jelaskan bahwa bahan baku fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Nah, satu-satunya jalan masuknya karbon dioksida sebagai bahan baku fotosintesis adalah lewat stomata. Ternyata bahwa suara-suara
binatang ataupun unggas, burung, gareng itu ternyata merangsang membuka lebarnya stomata. Dan ini sudah saya buktikan dalam penelitian kami dengan mengaplikasikan sebagai teknologi sonic bloom. Jadi suara hewan atau binatang di alam ini kami buat dalam bentuk suara. Nah, ini seperti ini penelitian saya. Tanaman kedelai itu kami papar dengan gelombang suara pada frekuensi tertentu. Jadi ternyata tadi suara gareng, kicauan burung itu kita buat buatannya, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Setelah stomata membuka, kita berikan larutan pupuk melewati daun, karena dengan stomata membuka sebagai jalan pintu masuknya bahan baku fotosintesis. Ternyata ini sudah dikaji oleh ilmuwan dari Amerika, yaitu Dan Carson dari Minnesota University. Selama 15 tahun dia meneliti teknologi sonic bloom ini, dan kemudian saya mencoba dengan menggunakan teknologi ini, tetapi dengan menggunakan pupuk-pupuk yang lebih sederhana, yang mudah diperoleh oleh para petani kita. Dan itu sudah banyak yang meneliti. Ada yang meneliti itu dengan suara musik dangdut, ada musik seriosa, ada dengan surat Al-Fatihah, ada surat Yasin. Tetapi dari penelitian saya ini bukan masalah jenis musik atau suara ayat Al-Qur'annya, tetapi dari kajian saya ternyata frekuensi gelombang suara yang mempengaruhi membukanya stomata dengan lebar. Nah, itu di gambar itu ada saya mengamati di bawah mikroskop bahwa setelah dipapar dengan frekuensi tertentu, yang bagus dari penelitian saya adalah 3.500 sampai 5.000 Hz atau 3,5 sampai 5 kHz untuk merangsang pembukaan stomata itu. Di bawah itu, di atas itu dari hasil penelitian saya mencoba dari 1.000 sampai 7.000 Hz. Ternyata yang terbaik memang penelitian saya dengan interval 1.000 Hz, 1.000, 2.000 sampai 7.000, yang terbagus adalah 4.000 sampai 5.000. Dengan bukti di bawah mikroskop itu setelah dipapar, saya beri kuteks bening untuk memfiksasi pembukaan stomata, dan kemudian kita kelupas kuteksnya, kita lihat di bawah mikroskop, dan itu kelihatan berapa mikrometer membuka stomatanya lebih lebar dibanding tanpa terkena paparan suara. Dan ini ternyata teknologi ini lagi-lagi yang kita kaji, bahwa ternyata pengetahuan itu, ilmu pengetahuan itu membawa kemaslahatan umat. Jadi teknologi ini kalau kita aplikasikan yang dikenal dengan nama teknologi sonic bloom, yaitu aplikasi tanaman dipapar dengan gelombang suara frekuensi tertentu, setelah itu diberikan pupuk melalui daun, pupuk cair melalui daun, ternyata hasil tanaman kedelai ini meningkat hampir 41%. Di sini yang saya coba adalah kedelai varietas Anjasmoro yang potensi produksi maksimalnya 2,25 ton per hektar, ternyata bisa meningkat menjadi 3,17 ton per hektar. Dan tidak hanya secara kuantitas, tetapi secara kualitas, kandungan protein pada biji kedelai itu meningkat 10,3%. Dari awalnya 42% menjadi 46,3% protein. Nah, ini salah satu bentuk pengetahuan yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi ilmu pengetahuan itu memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia di dunia, dan semakin kita mengkaji ilmu pengetahuan itu menambah makna ketakwaan kita kepada Allah. Alangkah luar biasanya Allah menciptakan makhluknya di dunia ini, semuanya memiliki manfaat. Itu saja adik-adik, santriwan, santriwati dari Pondok Kampus Ainul Yakin yang bisa kami sampaikan, sekedar berbagi bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sangat penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita,
Dan dengan ilmu agama itu juga akan memberikan bekal kepada kita bagaimana kita mengisi kehidupan yang tidak lama di dunia ini dan membekali kita untuk bekal kita di akhirat kelak. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi adik-adik sekalian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.